Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Indasari dari Prodi S1 Manajemen kelas 4C sore. Di sini, saya akan menerangkan mengenai mata kuliah riset operasi pada bab Transshipment and Shipment. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Doni Arif SE MM. Bab Transshipment. Model transshipment merupakan perluasan dari model transportasi. Perbedaannya adalah pada model transshipment, semua simpul berpotensi menjadi tempat persinggahan barang atau titik transshipment. Sedang pada model transportasi, pengiriman barang langsung dari gudang yang kelebihan barang ke gudang yang membutuhkan barang. Masalah transportasi. Masalah transportasi yaitu cara pengiriman sejumlah barang dari sumber ke tujuan agar total biayanya minimum. Dalam bab ini dibahas masalah transshipment yaitu pengiriman barang dari sumber ke tujuan melalui perantara. 1. Transshipment sebagai perluasan masalah transportasi. Masalah transshipment atau pengapalan adalah perluasan dari masalah transportasi. Dalam masalah transportasi, barang dikirimkan langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya pengiriman dalam transshipment. Pengiriman tidak harus dilakukan secara langsung, tapi boleh dilewatkan ke satu atau beberapa tempat perantara atau junction. 2. Penyelesaian masalah transshipment. Seperti masalah transportasi, tujuan masalah transshipment adalah bagaimana mengatur pengiriman agar total biayanya seminimum mungkin. Penyelesaian dilakukan dengan cara mengubah masalah transshipment menjadi masalah transportasi dan kemudian menyelesaikannya dengan algoritma transportasi. 3. Soal tidak seimbang. Sama seperti penyelesaian masalah transportasi, kasus tidak seimbang dalam masalah transshipment diselesaikan dengan cara menambahkan sumber atau tujuan semu. Biaya pengiriman dari sumber semu atau ke tujuan semu sama dengan 0. Dalam model transshipment diasumsikan bahwa 1. Barang yang dikirim adalah homogen. 2. Biaya penyimpanan tidak diperhitungkan. 3. Alat pengangkutan telah ditentukan untuk pengiriman barang dari suatu gudang ke gudang lain. 4. Biaya pengiriman barang diisi dari suatu gudang ke gudang lain dihitung untuk tiap unit barang. 5. Biaya pemindahan pada titik transshipment dihitung untuk tiap unit yang dipindahkan. Dengan menggunakan model transshipment dasar dapat dibentuk variasi-variasi kasus, antara lain kasus-kasus di mana 1. Total penawaran lebih besar daripada total permintaan. Pada kasus ini dapat ditambahkan kapasitas tempat tujuan hayal. 2. Total penawaran lebih kecil daripada total permintaan. Pada kasus ini dapat ditambahkan kasus hayal. 3. Masalah pemindahan sama dengan 0. Kasus ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan model transportasi atau dengan menggunakan model transshipment. 4. Terdapat masalah sumber sejati dan tempat tujuan sejati. Kasus ini menunjukkan adanya simpul yang tidak menjadi tempat persinggahan barang atau titik transshipment. Transformasi masalah transshipment ke masalah transportasi
meliputi beberapa bagian. 1. Menyeimbangkan tabel. Telitilah apakah jumlah persediaan barang not bertanda plus sama dengan jumlah permintaan not bertanda kurang. Jika belum sama, maka tabel harus diseimbangkan dengan menambahkan sumber atau tujuan semu. Kedua, tentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Titik sumber adalah titik yang hanya bisa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Sebaliknya, titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang dan tidak bisa mengirimkan barang. Titik perantara adalah titik yang bisa mengirimkan sekaligus menerima barang. Dalam gambar, titik sumber ditandai dengan adanya garis keluar dari titik tersebut tanpa adanya garis masuk. Sebaliknya, titik tujuan ditandai dengan adanya garis masuk tanpa ada garis keluar dari titik tersebut. Jika ada garis yang masuk dan keluar dari suatu titik, maka titik tersebut merupakan titik perantaranya. Sumber dalam masalah transportasi yang sesuai adalah gabungan dari sumber dan titik perantara. Sedangkan tujuan merupakan gabungan dari tujuan dan titik perantara dalam masalah transshipment. Ketiga, tentukan jumlah persediaan dan permintaan tiap titik. Keempat, tentukan biaya dari SI ke DJ. Kasus-kasus khusus. Pada prinsipnya, setelah masalah transshipment dijadikan tabel transportasi, maka semua kasus khusus yang terjadi pada masalah transportasi juga berlaku pada masalah transshipment. Alternatif penyelesaian terjadi jika pada tabel optimalnya ada sel dengan nilai CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan 0. Alternatif didapatkan dengan cara memaksa sel tersebut menjadi basis, diisi dengan kuantitas. Untuk menyelesaikan soal maksimumkan, maka masalah terlebih dahulu dikembalikan ke masalah meminimumkan dengan cara mengubahnya biaya pengiriman dengan negatifnya, kecuali biaya sama dengan M yang tidak dinegatifkan. Selanjutnya kita membahas tentang metode assignment. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas atau penugasan yang optimal. Dalam arti, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya jika menyangkut biaya. Masalah penugasan. Masalah penugasan adalah sejumlah tugas kepada sejumlah penerima tugas dalam basis satu-satu. Artinya, seorang pekerja harus menjalankan satu pekerjaan untuk memecahkan persoalan penempatan sumber-sumber yang ada pada kegiatan-kegiatan yang dituju. Sehingga kerugiannya agak minimal dan keuntungannya juga maksimal. Persoalan penugasan atau assignment problem merupakan salah satu persoalan transportasi dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan tersedianya fasilitas untuk melaksanakan jenis pekerjaan atau jobs, di mana masing-masing fasilitas seperti mesin, orang, dan tenaga, persoalannya ialah bagaimana menentukan jenis pekerjaan yang mana agar jumlah pengorbanan uang, waktu, dan tenaga itu minimum. Persoalan penugasan luas penggunaannya dalam bidang manajemen khususnya keputusan untuk menentukan jenis pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Salah satu teknik pemecahan masalah-masalah penugasan yang tersedia adalah dengan metode Hungarian. Model-model penugasan bertujuan untuk
mengalokasikan sumber daya untuk sejumlah sama pekerjaan pada biaya total minimum. Penugasan dibuat atas dasar bahwa setiap sumber daya harus ditugaskan hanya untuk pekerjaan. Untuk suatu masalah penugasan N kali N, jumlah penugasan yang mungkin dilakukan sama dengan N faktorial karena perpasangan satu-satu. Masalah penugasan yang biasa terjadi yaitu satu, seperti biaya minimum. Biaya minimum A jika jumlah kolom sama dengan jumlah baris, B jika jumlah kolom sama dengan jumlah baris, jumlah kolom lebih besar jumlah baris maka disebut dummy row. Dan jumlah kolom kurang dari jumlah baris maka disebut dummy kolom. Langkah-langkahnya adalah untuk menghitung biaya minimum. 1. Tuliskan yang ada ke dalam matriks. 2. Merubah matriks biaya menjadi matriks kesempatan atau peluang. 3. Tes optimalisasi. Dan keempat, apabila belum optimal, maka memilih elemen yang nilainya terkecil dari metrik pengurangan yang tidak dilalui oleh garis vertikal maupun horizontal, atau merevisi total opportunity cost matrix. Selanjutnya 2 ada biaya maksimum. A, jika jumlah kolom sama dengan jumlah baris. B, jika jumlah kolom sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom lebih besar dari jumlah baris maka disebut dummy row. Dan jumlah kolom yang lebih kecil dari jumlah baris maka disebut dummy kolom. Pemecahan masalah maksimasi dalam penugasan optimal tenaga kerja juga dapat dilakukan dengan metode Hungarian. Perbedaannya dengan masalah minimasi adalah bahwa bilangan matriks tidak menunjukkan tingkat biaya, tetapi menunjukkan tingkat laba atau indeks produktivitas. Efektivitas pelaksanaan kerja oleh karyawan-karyawan individual diukur dengan jumlah kontribusi laba. Langkah-langkahnya untuk menghitung biaya minimum adalah 1. Tuliskan persoalan yang ada ke dalam matriks. 2. Meminimumkan opportunity loss untuk memaksimumkan laba total. 3. Tes optimalisasi untuk matriks total opportunity loss. Selanjutnya, dalam menentukan tabel biaya kesempatan opportunity cost table. 1. Pada setiap kolom, pilih nilai terkecil. Semua nilai pada kolom yang bersangkutan kurangi dengan nilai tersebut. 2. Berdasarkan hasil dari nilai A, pada setiap baris, pilih nilai terkecil semua nilai pada baris yang bersangkutan dan kurangi dengan nilai tersebut. Diperoleh dari tabel jumlah biaya kesempatan atau opportunity cost table. Selanjutnya, cara pemecahan optimal dapat dibuat dengan prosedurnya, ialah dengan cara menarik garis lurus atau vertikal horizontal melalui tabel jumlah biaya kesempatan sedemikian rupa sehingga jumlah garis yang ditarik diperlukan untuk mencakup semua sel dengan nilai 0 minimum. Suatu pemecahan optimal dapat dibuat apabila banyaknya garis sama dengan baris atau kolom. Apabila ternyata banyaknya garis yang ditarik lebih kecil dari banyaknya garis atau kolom, pemecahan optimal belum diperoleh. Ini merupakan suatu pengujian optimalitas atau optimality test dan perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Perbaikan atau revisi tabel jumlah biaya kesempatan. Dan caranya sebagai berikut. 1. Perhatikan baris atau kolom yang belum dilalui garis lurus. Pilih nilai terkecil dari tabel yang memuat baris atau kolom yang belum dilalui garis lurus.
Kurangi semua nilai pada tabel dengan nilai tersebut. 2. Tambahkan nilai terkecil tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan antara dua garis lurus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.